Halo teman-teman, saya Hanif Asidik Rohmat Dan saya Rahma, selaku asisten. kode C rekristalisasi asam oksalat. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai tata cara praktikum di kode C. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Borak sebanyak 0,2 gram dilarutkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml menggunakan Aquades sebanyak 25 ml yang diambil dengan gelas ukur 100 ml. Panaskan larutan boraks tersebut dengan kompor listrik hingga seluruh boraks larut. Kemudian, tambahkan 3 tetes indikator metil orange ke dalam larutan boraks. Titrasi larutan boraks dengan larutan HCl(XN) yang telah disediakan hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Tuangkan 100 ml Aquades yang telah diambil menggunakan gelas ukur 100 ml. Kemudian, larutkan NaOH pelet sebanyak 1 gram. Aduk menggunakan gelas pengaduk hingga homogen. Larutan NaOH kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Kemudian gojok labu ukur. Ambil 10 ml larutan NaOH(YN menggunakan pipet volume 10 ml, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan NaOH(YN. Titrasi larutan NaOH(YN dengan larutan HCl(XN) hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi bening. Asam oksalat kotor sebanyak 1 gram dilarutkan ke dalam 50 ml Aquades yang diambil dengan pipet volume 25 ml ke dalam gelas beker 250 ml. Lalu aduk hingga homogen. Ambil 5 ml larutan asam oksalat tersebut menggunakan pipet volume 5 ml, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan asam oksalat kotor. Titrasi larutan asam oksalat dengan larutan NaOH(YN hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu. Asam oksalat proanalitis sebanyak 1 gram dilarutkan dengan 50 ml Aquades yang diambil dengan pipet volume 25 ml. Lalu aduk hingga homogen. Ambil 5 ml larutan asam oksalat tersebut menggunakan pipet volume 5 ml, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan asam oksalat proanalitis. Lalu titrasi dengan larutan NaOH(YN hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu.
Asam oksalat kotor sebanyak 20 gram dilarutkan menggunakan 100 ml Aquades yang telah disiapkan dengan gelas ukur 100 ml. Masukkan magnet ke dalam gelas beker, lalu letakkan gelas beker di atas magnetic stirrer dan lakukan pengadukan pada skala 2 selama 30 menit hingga asam oksalat larut. Letakkan kertas saring Wetman 42 di atas corong Buchner dan rangkai alat Erlenmeyer vakum. Nyalakan pompa vakum, kemudian tuangkan larutan asam oksalat ke dalam corong Buchner untuk melakukan penyaringan sehingga larutan asam oksalat dapat dipisahkan dari pengotornya. Ukur volume filtrat yang dihasilkan menggunakan gelas ukur 100 ml, lalu catat volumenya sebagai volume filtrat awal. Kemudian, ambil 5 ml larutan asam oksalat menggunakan pipet volume 5 ml, lalu masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Panaskan sisa filtrat yang diperoleh dengan pemanas listrik pada skala 600 watt dan dijaga agar suhunya tidak lebih dari 80 derajat Celcius sampai volume filtrat mencapai setengah volume awal. Hentikan pemanasan, kemudian filtrat didinginkan menggunakan es batu yang telah ditambah air sampai didapat kristal-kristal asam oksalat. Saring kristal yang terbentuk ke dalam Erlenmeyer vakum, sehingga kristal asam oksalat yang telah dimurnikan terpisah dari larutannya. Pastikan seluruh kristal asam oksalat masuk ke dalam corong Buchner. Lalu ambil kertas saring Westman 42 dan kristal-kristal asam oksalat. Lalu letakkan di atas petri dish. Kemudian, lakukan pengovenan selama 15 menit. Setelah itu, letakkan di dalam eksikator selama 5 menit, kemudian timbang kristal asam oksalat setelah pemurnian yang didapatkan. Larutan asam oksalat sebelum proses pemurnian adalah filtrat hasil filtrasi pertama. Ambil 10 ml larutan asam oksalat sebelum proses pemurnian menggunakan pipet volume 10 ml, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan asam oksalat, kemudian lakukan titrasi dengan larutan NaOHYN hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu.
Larutan asam oksalat sisa setelah proses pemurnian adalah filtrat hasil filtrasi kedua. Filtrat kemudian dituangkan ke dalam gelas ukur 100 ml, lalu catat volume filtrat setelah proses pemurnian yang didapatkan. Ambil 5 ml larutan dengan pipet volume 5 ml, lalu masukkan ke dalam labu ukur 250 ml, tambahkan aquades hingga tanda batas, lalu gojok labu ukur hingga homogen. Ambil 10 ml larutan dengan pipet volume 10 ml ke dalam Erlenmeyer 125 ml, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian lakukan titrasi dengan larutan NaOHYN hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu. Kristal asam oksalat hasil pemurnian yang telah didapatkan diambil sebanyak 1 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam 50 ml aquades yang telah diambil dengan pipet volume 25 ml. Ambil 5 ml larutan asam oksalat tersebut menggunakan pipet volume 5 ml, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan asam oksalat tersebut. Lalu titrasi larutan asam oksalat hasil pemurnian dengan larutan NaOHYN hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu. Demikian prosedur praktikum rekristalisasi asam oksalat. Terima kasih sudah menyaksikan.